Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film kali ini berjudul Dadak. Film berbahasa Marathi India yang dirilis pada tahun 2018 diperankan oleh Janvi Kapoor dan Ihsan Katar. Bergenre drama romantis, film ini berkisah tentang putri gubernur bernama Partavi yang jatuh cinta kepada seorang pegawai restoran bernama Madhukar Baglar. Karena berbeda kasta, tentulah Pak Gubernur ini tak merestui hubungan mereka. Hingga suatu ketika mereka nekat kawin lari. Lantas bagaimanakah kelanjutan nasib percintaan mereka? Simak selengkapnya hingga menit terakhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Di awal film menunjukkan seorang pemuda bernama Madhukar Baglar atau sebut saja Madu yang tidurnya kesiangan. Hingga ia didatangi sosok perempuan yang menyuguhkan segelas air putih. Namun sialnya, perempuan itu hanyalah jelmaan dalam mimpinya. Karena hari itu, kawannya bernama Gokul membangunkan dia untuk segera mengikuti festival rakyat yang diadakan oleh seorang tuan tanah di desanya. Kemudian, Madu lari terpelintir karena dia telah terlambat mengikuti lomba makan itu. Kalau kita di Indonesia, lomba makan kerupuk ya guys. Di sini dia lomba makan nasi sebakul dan cabai sekilo. Beruntungnya satu orang gugur dikarenakan tumbang, dan satu lagi ditarik mertua karena malah asyik ikut lomba padahal istrinya sedang melahirkan di rumah sakit. Dan di sisi lain terlihat di kejauhan keluarga tuan tanah itu bernama Ratan Singh sudah berada di lokasi untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba tersebut. Dan putri bungsu Ratan Singh yang cantik ini memberikan bingkisan hadiah tersebut kepada Madu sebagai juara 1. Congratulations. Thanks. Meski telah mendapatkan kipas angin dalam lomba itu, namun ayah Madu tak pernah sudi jika menerima apapun yang diperolehnya dari Ratan Singh. Karena itu dianggapnya sebagai sogokan agar warga memilihnya dalam pemilihan gubernur nanti. Di mana kedua orang tua Madu merupakan pemilik hotel dan restoran kecil di daerah Udaipur. Pemasukan keluarganya hanyalah dari para turis yang sedang berkunjung di sana. Scene berlanjut tepat di kediaman Ratan Singh, putrinya yang bernama Partavi sedang asik latihan menembak burung di balkon rumah tersebut. Ia bersama Ambika sahabatnya dan di mana sore itu mereka berencana berenang di sebuah kolam. Karena Ratan Singh sangat mencintai putrinya, maka apapun yang dia inginkan akan ia restui. Setiba di kolam renang tersebut, rupanya di sana ada komplotan Devi yang baru saja datang juga bersikeras ingin berenang. Tetapi Partavi mengancam akan melapor ke ayahnya jika ada yang menghalanginya. Dan saking takutnya, maka keluarlah tuh mereka dari kolam tersebut. Dan kini giliran Partavi dan kawan-kawannya menyelam sepuasnya. Di tempat lain yang tak jauh dari kolam itu, Madu dan Gokul sedang memandu wisatawan. Tiba-tiba Purushottam berlarian memberi kode ke arah Madu dan Gokul. Tetapi namanya juga badan kecil ya, suaranya juga ikutan kecil. Purushottam mengabarkan bahwa si Partavi sedang berada di kolam renang. Ekspresi Madu seperti Romeo Juliet versi India. Betapa bahagianya Madu sampai ia berlarian ke rumahnya untuk bersiap-siap ke kolam bidadari itu. Tapi ya emang cinta, masuk angin pun tak jadi masalah. Habis mandi cebur lagi ke kolam renang, yang iming-imingnya melihat wajah Partavi. Namun sayang Partavi mengusirnya saja pergi, hingga ia terpeleset di tepi kolam yang membuat ia celaka. Hingga ia dibawa ke klinik untuk diobati. Untung saja tak patah tulang. Dan kedatangan Partavi membuat lukanya mengering. Di sini Partavi menyampaikan permohonan maafnya kepada Madu. Dan Madu yang sedang kasmaran tentulah juga besar kepala. Kiranya Partavi sengaja datang untuk menjenguk dia,
ternyata hanya untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut, di mana kolam itu memang milik keluarga Partavi. Demi menahan agar Partavi tidak pulang, Madu tak sadar jika ia menyuguhkan minuman kepadanya, padahal tempat itu adalah klinik. Keesokan harinya, di mana restoran mereka sedang ramai-ramainya, ayah Madu menginterogasi mengapa perempuan si anak konglomerat Ratan Singh datang ke klinik tersebut. Ayahnya juga memberikan nasihat agar dirinya tidak begitu naif manakala ia harus naksir dengan anak Ratan, penguasa Udaipur. Sebab mereka adalah orang kasta atas dan tak sebanding dengan keluarga Madu. Maka ayahnya menyuruh agar Madu menjauhi Partavi dan ia memaksa bersumpah di hadapannya. Scene selanjutnya, hari pertama Partavi masuk perguruan tinggi. Di kampus yang sama, Madu dan Gokul telah lebih dulu mencari tahu keberadaan kelas mereka. Namun tiba-tiba Partavi menyuruh Madu untuk melihat pengumuman tersebut. Tetapi sikap Madu yang tak respek membuat Partavi marah kepadanya. Di sini Purushottam yang menyimpan rasa kepada sahabat Parvati menyuruh mereka untuk bergegas ke kelas yang sama. Bukan hanya Gokul dan Purushottam yang heran dengan sikap Madu. Partavi pun merasa ada yang aneh darinya. Hingga dosen di hadapannya pun ia libas. Setelah perkuliahan, Partavi berusaha mencari perhatian Madu dengan menyuruh Madu untuk memperbaiki motor yang mogok itu. Tetapi sangat disayangkan, Madu lebih menyarankan Partavi agar membawanya saja ke bengkel. Mendengar penolakan Madu tersebut, Partavi langsung tancap gas, di mana ia hanya berpura-pura. Karena ketidakpekaan Madu membuatnya semakin penasaran akan apa yang terjadi pada Madu. Tinggal sebulan lagi pemilihan gubernur akan berlangsung. Ratan Singh dengan para tim suksesnya mengusung berbagai siasat agar dapat merebut kembali tahta politik yang dijabat oleh Nyonya Sulekha. Bahkan dia menyogok berbagai timnya agar melancarkan aksi penggerebekan miras di kawasan bisnis perhotelan dari lawan politiknya itu. Meski begitu, Partavi adalah orang yang membangkang kepada kakaknya. Ia tidak mau kalah jika gayanya harus dekil masuk kampus, hingga ia memakai motor rup tanpa izin. Scene berlanjut, rupanya Partavi bukan hanya pandai menembak, tetapi dia juga pandai menari. Madu yang selalu saja membuntuti apapun aktivitas Partavi tak bisa berlama-lama memandang mereka latihan, dikarenakan Partavi mendapati mereka. Hingga perempuan ganas ini pun mengancam Madu yang ketakutan, sebab Partavi penasaran apa yang membuat Madu tak lagi memperhatikannya. Di sini Madu berkata jujur kepadanya bahwa ayah Madu telah melarang dia untuk mendekati dirinya. Sekarang Partavi mengerti keinginan ayah Madu, meskipun Madu berulang kali meminta maaf kepadanya. Yang pada akhirnya Partavi malah membalik untuk menghindar dari Madu. Malamnya mereka berembuk. Gokul punya ide agar jalan tengah adalah permintaan maaf Madu kepada Partavi dengan mengirimkan ke hadapannya si kecil Purushottam ini. Purushottam akan menjadi tumbal maaf dari Madu. Namun scene selanjutnya Partavi menghiraukan permohonan maaf tersebut dan mengirim pesan kepada Purushottam jika Madu ingin meminta maaf kepadanya, lantas apa arti Partavi baginya. Si pria sad boy ini pun memikirkan 1000 kali jawaban apa yang tepat untuk mewakili pertanyaan Partavi. Dan beralih ke ide Purushottam. Kali ini dia membuat satu video pargoy di mana Gokul, Madu, dan Purushottam membuatnya untuk menghibur Partavi. Meskipun setelah Partavi melihat video itu sangat menggelikan. Tetapi Madu bersyukur karena Partavi akhirnya tertawa atas kekonyolan yang mereka buat. Scene selanjutnya kembali Partavi ditemani Ambika untuk memberitahu kepada Madu apa yang Partavi inginkan. Tetapi Ambika tidak pede dengan pakaian sekolah yang dia gunakan seperti orang bodoh. Partavi meminta kepada Madu agar jawaban dari pertanyaannya harus Madu buat dalam bentuk nyanyian. Dan tak perlu berlama-lama membuat lirik lagunya sebab Madu telah tak sabar menanti perform di hadapan Partavi. Tidak ingin dianggap pengecut oleh wanita idamannya, Madu pun nekat menerima challenge tersebut. Dan tepat pukul 12 malam harinya, bak maling mereka mendatangi rumah Partavi yang dikawal seluruh ajudan bapaknya. Karena tidak memungkinkan bagi mereka berteriak, akhirnya Purushottam menghubungi Ambika agar bagaimana Ambika membangunkan Partavi untuk menemui Madu yang telah berada di balkon rumahnya. Partavi mengacungi jempol pada Madu yang telah berani masuk di kandang singa. Ia hanya untuk memberitahu bahwa lagu yang diciptakannya untuk Partavi telah siap untuk ia tampilkan besok pagi di depan kampusnya.
Namun rupanya Partavi sengaja mempermalukan Madu dan kawan-kawannya di depan seluruh mahasiswa lainnya, karena lagu ciptaannya tersebut sama sekali tidak menarik perhatiannya. Keesokan harinya, keceriaan mereka telah didikte oleh Devi, sepupu Partavi, di mana setelah itu Partavi dikagetkan dengan kedatangan kakaknya, Rup, ke kampusnya. Bahkan masuk ke dalam kelas untuk menyaksikan secara langsung apa yang dikatakan Devi itu memang benar, bahwa Madu dan Partavi punya hubungan spesial. Karena Rup naik darah, akhirnya sang dosen pun jadi sasaran. Di sini Madu mulai ketakutan melihat reaksi Rup yang kesetanan itu. Selanjutnya berada di rumah Madu, ia kedatangan tamu di mana itu adalah pamannya yang bernama Arvin. Paman dan ibunya telah meminjamkan Madu agar ikut bersama pamannya ke Nagpur. Dikarenakan sebelumnya ayah Madu dan Arvin terlibat perselisihan panjang, sehingga Arvin tak mungkin berlama-lama berada di sana. Olehnya, Madu menemani pamannya untuk berkeliling di kota kecil ini. Di tempat lain, Partavi di kesempatan lunch bersama keluarganya melaporkan tindakan buruk Rup yang menampar dosen di kelasnya. Tetapi Rup mengungkap kedekatan Partavi dengan seorang mahasiswa. Namun Partavi membela diri dengan mengatakan bahwa Devi telah memfitnah dirinya. Namun tiba-tiba Ratang Singh kedatangan tamu yang tidak lain adalah rektor di mana Partavi kuliah. Kedatangan rektor tersebut membawa dosennya yang ditampar oleh Rup. Rektor tersebut meminta agar Rup memberi maaf kepada dosen ini, namun dengan syarat dari Ratang Singh, di mana rektor tersebut harus membayar dengan kemenangan dirinya pada pemilihan bulan depan. Dan siapa sangka, daya tarik Madu telah membawa Partavi menyambangi kafe miliknya. Tetapi niat Partavi bukan untuk memesan makanan di restoran ini, melainkan maksud kedatangannya untuk memberi nomor HP kepada Madu yang sejak kemarin tak ada kabar. Di sisi lain, Purushottam, Gokul, dan Madu menanti dering telepon berbunyi. Sampai rela begadang demi menunggu telepon dari Partavi, hingga pagi menyingsing tak juga ada kabarnya. Tiba-tiba telepon genggam Purushottam berbunyi yang menunjukkan itu nomor Partavi. ज़्यादा नाच मत। कल रात को फोन क्यों नहीं किया? अच्छा मैं रख रही हूँ बाय। Komunikasi yang begitu intens hingga mereka sepakat untuk menjalin asmara. Sebut saja mereka sudah jadian. I love you. I love you too. Hari-hari begitu indah mereka lalui bersama. Hasrat yang memuncak di antara mereka masih begitu labil untuk disatukan. Mereka bahkan tidak berpikir panjang tentang keluarga Partavi, terlebih pada Rup, saudaranya. Partavi hanya akan memberi kesempatan untuk Madu menciumnya ketika Partavi bisa datang di acara ulang tahun Rup besok malam. Ini adalah ide Partavi untuk melihat sejauh mana Madu berani memiliki dirinya. Di istana yang megah membuat pesta malam hari pun begitu meriah, hingga tak ada satu orang pun yang memantau kedatangan Madu dan kawan-kawannya. Hingga keberadaan Partavi dan Madu memberi peluang mereka mencari tempat sepi, hanya untuk melakukan hal tak senonoh itu. Namun tak selang kemudian, gerombolan Rup menghadang mereka, hingga Madu dan kawan-kawannya dikeroyok oleh massa. Dan hampir saja Madu meregang nyawa di tangan Rup. Untung saja penasehat ayahnya menahan dikarenakan pemilihan politik sebentar lagi akan berlangsung. Karena itu akan menghancurkan reputasi ayahnya, sehingga nasib Partavi disekap oleh ayahnya dan handphone miliknya pun disita. Di sini Madu berlarian menuju rumahnya. Dalam kondisi itu, Madu begitu ketakutan, hingga apa yang dikatakan ayahnya tak didengar membuat ayahnya naik darah. Karena mereka adalah orang-orang kasta rendah yang tidak layak bersanding dengan keluarga Ratang Singh. Dan tepat H-1 pencoblosan, seluruh arak-arak pendukung Ratang Singh mengelilingi kota, namun tidak dengan Partavi yang dikurung di dalam kamarnya. Dan lewat perantara Ambika, Madu diam-diam mencari informasi tentangnya. Hingga keesokan harinya, pengumuman hasil pemilihan gubernur telah memenangkan ayah Partavi, mengalahkan Nyonya Suleka. Di sini barulah wajah asli Ratang Singh ia tampakkan. Bak harimau turun gunung, lewat bantuan kepolisian dia menyeret Madu dan kawan-kawannya ke dalam penjara.
Madu yang polos tak bisa berbuat apa-apa karena yang ia lawan adalah seorang gubernur. Dan berada di rumah Partavi, Ambika membeberkan derita yang dialami Madu dan kawan-kawannya di penjara. Meski di kantor polisi, Madu dan kawan-kawannya ini akan dipindahkan ke rutan. Namun tiba-tiba saja Partavi datang memohon kepada ayahnya agar membebaskan Madu. Namun Ratang Singh tetap bersikeras menghukum pacarnya itu. Meski Rup berusaha menenangkannya, tetapi Partavi dengan nekat mengancam dengan senjata api. Dengan ini mereka pun akhirnya lolos dari sergapan Rup dan polisi. Meski di satu sisi mereka kepikiran bahwa setelah ini ancaman akan datang menghadang mereka. Keesokan harinya, bagi seorang abang, Rup tidak mungkin melepaskan adik perempuannya di tangan orang seperti Madu. Sehingga tak kalah Madu dan Partavi masih berkeliaran di sekitar kota tersebut, maka hidupnya tidak berada di zona nyaman. Dengan penuh ketakutan, Madu berusaha menyelamatkan diri bersama Partavi dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran Rup. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di kota Mumbai. Partavi dengan kebiasaan hidup mewah bersama keluarganya harus memutar balik kebiasaan itu. Jika tidak, maka dia sendiri akan mati kelaparan, karena tak sepeser pun yang dimilikinya untuk membeli makan dan minum. Akhirnya Partavi menjual perhiasannya sebagai modal mereka untuk mengganjal perut dan mencari tempat tinggal yang aman dalam beberapa hari. Di sini, Madu kepikiran untuk menghubungi pamannya Arvind yang berada di Nagpur. Arvind menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya, meski istri Arvind tidak setuju jika mereka berlama-lama berada di sana. Sebab itu berkonsekuensi pada keselamatan keluarga mereka, di mana keluarga Partavi pasti akan terus mencari keberadaan putrinya. Di sisi lain, Tuan Sulekha menghampiri Ratan Singh, yang memang sengaja datang untuk mengklarifikasi kebenaran rumor tentang Partavi putrinya. Sebagai oposisi, di antara mereka rupanya saling menjatuhkan satu sama lain demi politik, sehingga celah ini bisa menjadi alat untuk menjatuhkan Ratan Singh sebagai gubernur. Keesokan malamnya, Madu telah tiba di rumah Arvind. Ia langsung memeluk Arvind begitu erat, seakan dia sendiri sangat butuh pertolongan. Dan ini istri Arvind yang sedang hamil tua. Meskipun Arvind juga sangat marah kepadanya, tetapi tetap dia akan membantu agar Madu dan Partavi mendapat tempat yang aman. Dan Arvind akan menyuruh mereka berangkat ke Kolkata. Sebab di sana ada sahabat Arvind yang merupakan juragan kos bernama Bachin. Mereka telah berlari dan konsekuensinya mereka akan tinggal bersama. Di kosan milik Tuan Bachin ini, Madu dan Partavi akan tinggal bersama dan memulai hari mereka dengan penuh tanggung jawab dan kemandirian. Karena pembayaran sewa kamar mereka akan menjadi tanggungan bersama. Nahasnya kamar yang harus dia tempati adalah gudang yang Bachin sendiri tak pernah membersihkannya, sehingga mereka harus bekerja ekstra agar bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian Bachin mendapatkan Madu sebuah pekerjaan, agar Madu tetap bertahan hidup memenuhi kebutuhan mereka. Beruntung, Bachin telah menganggap Madu sebagai saudaranya, sehingga tempat kerja yang ditawarkannya merupakan milik sahabatnya sendiri. Esoknya, Partavi melihat Madu tengah bersiap-siap pergi. Dia ketakutan jika Madu meninggalkannya sendiri di dalam kamar. Padahal hari itu Madu akan mencari pekerjaan. Madu tetap memaksa apapun pekerjaan yang jelas bisa mendapatkan cuan. Dan di kesempatan malam tiba-tiba sikap Partavi berubah, di mana dia tak mau berbicara dengan Madu. Bukannya Madu tak peka dengan perasaan pacarnya, tetapi dia sendiri harus tegar di tengah kondisi yang mereka hadapi. Meski hari berikutnya Madu dan Bachin sibuk menegosiasi pemilik resto itu, tetapi di kesempatan lain, Partavi sedang memikirkan untuk berbuat apa menemani istri Bachin berbelanja. Karena bosan, akhirnya Partavi nekat menerobos telepon umum untuk menghubungi ibunya. Kerinduan Partavi kepada ibunya membuat dia tak sadar diri hingga tak bisa berucap apapun. Kondisi itu terbawa sampai di kosan mereka. Dia sudah bosan dan menyesal dengan keadaan. Ia memaksa Madu agar pulang ke rumahnya,
Tetapi bagi Madu itu hal yang tidak mungkin. सब ठीक हो जाएगा पार्थिव। Hingga beberapa hari Partavi berusaha menghilangkan kebosanannya. Ia pun memutuskan ikut bekerja di kantor istri Bacin. Beruntung mereka bisa mendapat saudara di tempat yang jauh ini. Dan di tempat lain, berada di kantor polisi Udaipur, ayah Madu menghadap ke komisaris polisi agar restorannya bisa dipulihkan, beroperasi kembali. Karena itulah satu-satunya pemasukan keluarga mereka. Namun polisi ini tak peduli bagaimanapun kebangkrutan yang dialaminya, sebelum ia mengungkap keberadaan Madu kepada mereka. Dan beberapa minggu kemudian, pelayanan Madu telah diacungi jempol oleh bosnya. Bukannya berterima kasih, malah Madu meminta jantung agar ia menerima gajinya lebih awal, di mana dari gaji pertama itu Madu membelikan handphone untuk Partavi, karena melihat pacarnya itu telah bekerja sebagai telemarketing di sebuah bank konvensional. Namun kecewanya Madu karena melihat Partavi dengan manajer bank tersebut sedang ngobrol asyik pada jam istirahat di kantornya. Madu pun berbalik arah dan tak jadi memberi surprise kepada Partavi. Terbakar oleh api cemburu membuat dia menyesali segala kesalahannya, terutama pada keluarga yang ia tinggalkan. Hingga di antara mereka terjadi perdebatan yang panas. Namun tiba-tiba suara keras dari bawah memanggil Madu, di mana dia kedatangan sahabat sejatinya Gokul dan Purushottam. Kedatangan mereka paling tidak melerai pertengkaran antara Partavi dan Madu. Namun Partavi tak menyangka setelah kejadian ini sikap Madu perlahan berubah. Hingga Partavi melarikan diri darinya, akhirnya Madu sendiri yang merasa bersalah dan histeris mencari keberadaan Partavi. Sebab takut jika Partavi kabur pulang ke kampungnya. Dan tak taunya dia kembali ke kantor untuk bekerja. Di sini Madu begitu panik ketika Partavi bermasalah karena tentu ia akan lebih nekat meninggalkan dirinya. Dan setelah drama itu, di antara mereka saling mengakui kesalahan. Memaafkan adalah cara terbaik ketika di antara mereka tak ingin ada kata berpisah apapun yang terjadi. Dan setelah beberapa hari kemudian, Madu dan Partavi resmi menikah dan sahabat-sahabat mereka telah menjadi saksi atas kebahagiaan mereka. Pernikahannya telah membuka pintu rejeki yang melimpah bagi rumah tangganya. Rejeki karena karir mereka sukses dan buah hati yang diberkati. Meski di sisi lain, tepat di Udaipur, ayah Partavi harus turun tahta sebagai gubernur karena digantikan oleh Tuan Sulaika. Di mana citra politiknya telah diganggu oleh pihak oposisi Sulaika, Udaipur di bawah tangan Sulaika telah memperolok-olok Ratan Singh. Dan berada di tempat Partavi, kelahiran putra mereka semakin memperluas rejeki keluarganya, di mana mereka telah membeli rumah baru meskipun kecil tetapi di dalamnya ada hati yang luas menerima keadaan di masa lalu. Dalam peresmian rumah baru mereka, Partavi menghubungi orang rumahnya agar datang dalam acara syukuran tersebut. Tak disangka tamu Partavi adalah Rup, abangnya sendiri. Rombongan Rup membawa banyak hadiah kecil yang diberikan untuk putranya dari ayah dan keluarga besarnya di Udaipur. Karena kebahagiaan itu membuat Partavi sulit mengatur napas atas kedatangan Rup. Begitupun Madu berlarian tak kenal lelah. Namun sesampai di rumah, Rup telah duduk lama menanti kedatangannya. Saat itu Madu tidak ingin mendekat di hadapan Rup karena masih ada trauma melekat tentang keganasan Rup. Partavi yang gelisah ingin keluar membeli makanan, langsung saja tanpa rem membeli makanan untuk tamu-tamunya. Meskipun berjarak tak jauh dari rumah mereka, Madu sangat ketakutan jika Partavi harus meninggalkan dirinya. Namun Partavi menghiraukan ketakutan Madu hingga pada akhirnya ketika ia kembali, hanya butuh 5 menit saja, Partavi telah kehilangan anak dan suaminya. Di mana Madu dan putra kecilnya itu telah menjadi korban kebiadaban abangnya sendiri, yaitu Rup. Dan alur cerita film ini pun berakhir. Kira-kira apa sih yang bisa dipetik dari film ini? Yuk komen di kolom komentar. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. See you next video!